Halo, kembali lagi bersama saya Bapak Remli. Dan baiklah, pada saat ini saya akan mengajarkan mengenai daya hantar panas, terlebih khusus benda konduktor dan benda isolator. Pernahkah kalian membakar ujung sendok logam atau mencelupkannya ke dalam air panas? Nah, apa yang kalian rasakan? Yang kalian rasakan adalah panas dari ujung logam ini, dia merambat ke ujung yang lain. Jadi meskipun yang kita bakar adalah ujung yang ini, kita juga akan merasakan panas di ujung yang ini. Ini karena panas dia merambat dari suhu yang lebih tinggi ke tempat dengan suhu yang lebih rendah. Nah, lain halnya ketika kalian membakar ujung kayu ini. Kalian tidak akan merasakan panas dari ujung sini merambat ke ujung sini. Nah, benda-benda inilah yang dinamakan benda konduktor dan benda isolator. Lalu, yang manakah benda konduktor, yang manakah benda isolator? Nah, konduktor itu merupakan benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator itu merupakan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Jadi yang mana nih? Yang konduktor, yang mana yang isolator? Nah, yang konduktor adalah logam ini. Sedangkan yang isolator adalah ini. Apa saja sih bahan untuk membuat isolator itu? Bahan pembuat isolator itu Bapak bagi menjadi 4. Yang pertama adalah kayu, seperti ini. Kayu ini banyak dipakai pada perabotan rumah. Contohnya saja ini, ataupun perabotan-perabotan yang lain. Kenapa kita harus menggunakan kayu? Karena kayu ini merupakan isolator yang baik, artinya dia tidak dapat menghantarkan panas. Jadi ketika kita memegang kayu, kita tidak akan merasakan panas. Nah, yang kedua adalah plastik. Plastik seperti ini. Nah, ketika kita menaruh air yang panas, kita tidak akan terlalu merasakan panasnya. Kenapa? Karena plastik juga merupakan isolator, yang artinya tidak dapat merambatkan panas dengan baik. Yang ketiga adalah kertas, seperti ini. Atau mungkin kalian pernah minum kopi, terus dapat kertas yang berbentuk gelas. Nah, biasanya kopi yang panas, jika diseduh di kertas yang tebal, kita tidak akan merasakan panasnya itu merambat. Atau ketika kita memegang gelas kertas itu, kita tidak akan kesakitan karena panas dari kopi itu. Nah, yang ketiga adalah kain, seperti ini, atau baju yang Bapak pakai. Nah, coba kalian bayangkan, kalau kain ini terbuat dari besi, apakah yang akan terjadi? Tentu kita akan merasakan panas. Ketika kita akan berjalan di siang hari, kita akan merasakan kulit kita kesakitan atau terbakar. Karena kalau logam dia merupakan penghantar panas yang baik, sedangkan kain seperti ini atau seperti ini dia tidak dapat menghantarkan panas. Nah, lalu bagaimana dengan bahan pembuat konduktor? Bahan pembuat konduktor Bapak bagi menjadi 3. Yang pertama adalah besi. Nah, coba kalian pikirkan atau kalian bayangkan, ketika kalian menjemur besi di siang hari, apakah yang akan terjadi? Apakah besi itu panas atau besi itu dingin? Tentu besi itu akan panas. Meskipun bagian bawah besi itu tidak terkena sinar matahari, kita akan tetap bisa merasakan panasnya, karena panasnya itu dia merambat dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, yang kedua adalah aluminium seperti ini. Aluminium ini banyak dipakai pada perobatan masak. Kenapa? Karena aluminium ini merupakan penghantar panas yang baik, sama seperti besi tadi. Yang ketiga adalah tembaga. Tembaga banyak kalian temukan pada alat-alat listrik. Tembaga juga merupakan penghantar panas yang baik atau dapat kita sebut konduktor. Lalu, alat-alat apa saja sih yang menggunakan konduktor ataupun isolator, ataupun bahkan benda-benda apa yang menggunakan keduanya? Nah, setrika ini menggunakan keduanya, yaitu konduktor dan isolator. Konduktornya bagian mana, isolatornya yang bagian mana? Konduktornya adalah di bagian bawahnya, di aluminium di bawahnya ini. Sedangkan isolatornya pada bagian atas, yaitu plastik. Nah, kenapa harus menggunakan keduanya? Kenapa harus ada konduktor? Dan kenapa harus ada isolator? Nah, setrika ini gunanya untuk apa? Untuk merapikan baju kita. Dan setrika ini, dia merubah energi listrik menjadi energi panas. Artinya, kita memerlukan energi panas ini untuk merapikan baju kita. Nah, coba kalian bayangkan, kalau aluminium ini diganti dengan kayu, apakah baju kita ini bisa rapi atau tidak? Tentu tidak. Kenapa? Karena ketika kita ganti dengan kayu, itu berarti tidak akan rapi karena panasnya itu tidak
merambat ke bagian bawah. Nah, oleh karena itu kita perlu aluminium. Supaya apa? Supaya energi panasnya ini dia bisa merambat ke seluruh permukaan aluminium ini sehingga baju kita ini bisa rapi. Nah, coba kalian bayangkan kalau di bagian atasnya ini, bagian pegangan ini kita ganti dengan logam. Apakah yang akan terjadi? Nah, ketika ini diganti dengan logam, tentu kita tidak bisa memegang setrika ini. Kenapa? Karena tentu kita akan kesakitan. Ketika kita memegang gagang yang terbuat dari logam ini, kita bisa merasakan panas karena panasnya merambat dari bawah sini sampai ke atas. Nah, begitu juga ya adik-adik, kita tidak bisa mengubah keduanya. Artinya kita tidak bisa membuat sini konduktor dan kita tidak bisa membuat ini menjadi bagian yang isolator. Karena ketika kita menggantinya, setrika ini tidak akan berfungsi lagi. Berikutnya adalah teflon. Mungkin kalian pernah melihat ibu kalian ataupun keluarga kalian memasak. Nah, coba kalian bayangkan, aluminium di bagian bawah ini diganti dengan kayu atau diganti dengan plastik. Tentunya selain akan terbakar atau meleleh, dia tidak dapat merambatkan panas dengan baik. Artinya apa? Ketika ini menjadi kayu atau menjadi plastik, apakah bagian atasnya ini akan terasa panas? Tidak. Kenapa? Karena plastik, kayu dan sebagainya itu merupakan isolator. Artinya tidak dapat menghantarkan panas. Sedangkan ketika teflon ini aluminium, dia dapat menghantarkan panas yang baik. Artinya panas dari api dia bisa mengalir ke seluruh bagian di teflon ini sehingga dia dapat menghangatkan makanan yang ada di bagian atas. Nah, gagang dari teflon ini haruslah isolator. Supaya apa? Supaya ketika kita memegang teflon ini kita tidak kesakitan karena panas. Berikutnya nih, seperti ini lagi nih. Ini juga dua, ada isolator, ada konduktor maksudnya, dan juga ada isolator. Isolator ini fungsinya untuk apa? Sebagai pegangan agar nanti ketika kita memasak, panas dari minyak itu tidak akan merambat ke bagian pegangan. Nah, termos ini fungsinya untuk apa? Termos ini berfungsi untuk menahan suhu atau agar air di dalam termos ini tidak kehilangan panas. Nah, oleh karena itu, di bagian dalam termos ini ada ruang hampa atau ruang vakum yang berfungsi sebagai isolator agar panas dari dalam sini, panas dari air, dia tidak merambat keluar sehingga air di dalam ini tetap panas. Nah, demikian pelajaran kita tentang daya hantar panas, terlebih khusus bahan konduktor dan isolator. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.